Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kegiatan pelaksanaan praktek kerja industri di CV Antara Konsultan yang bergerak di bidang konsultan pada tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang berlokasi di Gedung Bogong Musian Jombang. Nama saya Rizky Intansari, nomor absen 18, kelas 12 di PIB 2. Selama saya prakerin, saya mendapat tugas dari pihak prakerin untuk menggambar masjid dengan ukuran 20 meter x 21 meter beserta tampak. Sebelum merencanakan konsep dan desain, kita harus memahami apa yang dimaksud denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan lokasi atau letak dari suatu tempat. Denah sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi ruang. Dalam hal ini, denah berfungsi untuk menunjukkan posisi setiap ruangan yang ada di dalam bangunan. 2. Susunan ruang. Fungsi denah yang kedua hampir sama dengan fungsi yang pertama, yaitu untuk menunjukkan susunan ruangan yang ada di dalam bangunan. 3. Fungsi sirkulasi ruang, yang berhubungan dengan arus keluar masuk pada sebuah ruangan. 4. Fungsi dimensi ruang. Dalam hal ini, denah berguna untuk menunjukkan dimensi ukuran setiap ruangan yang ada di dalam sebuah gedung atau bangunan. 5. Letak pintu dan bukaan. Fungsi selanjutnya dari denah adalah fungsi letak pintu dan bukaan. Ini berguna untuk memudahkan pengguna denah untuk mengetahui letak pintu dan berbagai ventilasi lainnya. 6. Isi ruang. Fungsi ini berhubungan dengan apa yang ada di dalam setiap ruangan yang ada di dalam denah. Gambar denah masjid. Ini merupakan denah masjid dengan ukuran 20 meter x 21 meter dengan lebar serambi depan 3 meter dan serambi samping masing-masing 2 meter. Denah masjid ini memiliki ruang sholat utama dengan ukuran 15 meter x 15 meter, mihrab dengan ukuran 3 meter x 3 meter, 2 gudang dengan ukuran 2 meter x 3 meter, dan 3 kamar mandi putra dan putri dengan ukuran masing-masing 1,5 meter x 1,5 meter, serta tempat wudhu berukuran 3,5 meter x 3 meter. Pada denah masjid tersebut terdapat 4 pintu masuk, terdapat 2 pintu utama di depan masjid dan 2 pintu lain terdapat di samping. Sebelum mengetahui tampak dari suatu bangunan, kita harus mengerti apa yang dimaksud tampak. Gambar tampak adalah sebuah gambar yang menyajikan penampilan sisi dari sebuah objek yang berhadapan dengan pengguna. Sisi yang dipilih adalah sisi objek yang menjadi sisi utama dari sebuah produk atau objek tersebut. Tujuan dari gambar tampak adalah untuk mengkomunikasikan tampak luar atau eksterior suatu bangunan secara keseluruhan dari sudut pandang tertentu. Ada beberapa kelebihan gambar tampak, yaitu 1. Lebih jelas menjelaskan proporsi. 2. Lebih detail untuk menampakkan seluruh bidang. 3. Desain eksterior lebih terlihat jelas. Namun, ada juga beberapa kekurangan gambar tampak, yaitu 1. Gambar terlihat datar di mana gambar kurang menunjukkan kedalaman suatu bangunan. 2. Tidak menampilkan informasi apapun tentang interior bangunan. 3. Tidak menunjukkan struktur bangunan. Tampak depan masjid. Tampak depan masjid ini menggunakan 4 pilar besar dan 4 pilar kecil sebagai penyanggah dengan 9 ventilasi udara di setiap sisi ruangan. Tampak belakang. Untuk tampak belakang yang terlihat hanya beberapa ventilasi. Dan untuk kubah, menggunakan kubah bahan stainless dengan ukuran diameter 200 cm. Tampak samping kanan. Untuk tampak samping kanan hampir sama dengan tampak depan, hanya saja di tampak samping kanan juga terlihat tempat wudhu pria dan serambi depan masjid. Tampak samping kiri. Untuk tampak samping kiri sama halnya dengan tampak samping kanan, hanya saja kebalikan dengan tampak samping kanan, yaitu yang terlihat hanya tempat wudhu putri dan sebagian serambi depan masjid. Manfaat prakerin di CV Antara Konsultan. 1. Mendapat pengalaman lebih banyak jika berada langsung di lapangan. 2. Menambah teman baru. 3. Menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap tugas, disiplin pada waktu, dan tolong-menolong terhadap sesama. Suka dan duka prakerin di CV Antara Konsultan. Suka yang saya rasakan, saya dapat melakukan praktek secara langsung di lapangan dan bukan hanya sekedar teori di sekolah. Namun, duka yang saya rasakan adalah ekspektasi praktek langsung di lapangan tidak sesuai dengan yang saya harapkan.
karena di lapangan saya hanya mendapati tugas mengawasi dari jauh tanpa dapat melihat lebih jelas dan detail suatu proyek tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.